Menurut saya, pemerintah itu perlu memikirkan SOP komunikasi untuk setiap kebijakan yang mau diambil. Supaya apa? Ya supaya nggak terjadi demonstrasi, nggak terjadi berita-berita yang salah di media dan ditangkap sebagian-sebagian saja oleh pihak media dan masyarakat, sehingga itu merugikan pihak pemerintah sendiri. Selamat pagi semuanya, kembali syuting di taman, biar nggak dikatain nggak mampu beli tiket Formula E. Nggak lah, nggak. Ini ada berita yang menarik untuk dibahas, tapi menurut saya susah untuk saya bawakan dalam format pakar mantan yang begitu dinamis. Jadi saya mau bahas di taman aja gitu. Jadi kemarin itu viral berita bahwa tiket masuk ke Borobudur itu naik harganya menjadi 750.000. Dan ini mengagetkan banyak orang gitu. Apalagi yang bilang ini adalah Luhut Bin Sarpanjaitan. Ya kayak emang nggak disukai sama publik gitu, public enemy. Dan saya sempat juga terpancing untuk nggak setuju dengan aturan ini. Ini gimana sih pemerintah gitu? Lah kok wisata aja sampai semahal itu? Ini gimana kita mau wisata loh? Pendapatan kita kan rata-rata UMR kan rendah gitu. Ini udah setengah UMR ini. Ya, tapi setelah saya baca berita-berita yang lain, referensi dan pernyataan-pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah, dari pihak pengelola Borobudur gitu. Akhirnya saya ngerti bahwa maksudnya sebenarnya tiket masuk ke Borobudur itu tetap sama, tetap 50.000 atau 68.000 untuk tiket terusan. Tapi yang mau naik ke atas Borobudur, yang ya naik sampai ke puncak gitu, itu bayar 750.000. Itu alasannya karena selama ini banyak orang naik ke atas dan kemudian duduk-duduk melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga itu kemudian merusak candi. Nah, dengan kebijakan ini, dengan kenaikan 750.000 ini diharapkan orang yang naik ke atas itu benar-benar pengen wisata, pengen tahu, pengen cari informasi, pengen melihat aslinya seperti apa, bukan sekedar iseng-iseng untuk duduk-duduk di atas gitu. Nah, sementara orang-orang yang pengen wisata sekedar foto-foto, sekedar duduk-duduk, ya bisa di bawah gitu, dan tiketnya tetap sama, tetap 50.000 atau 68.000. Nah, kebijakan ini tuh dibuat dalam rangka menjaga supaya Borobudur kita nggak cepat rusak, supaya 1.000-2.000 tahun ke depan masih bisa kita nikmati, masih bisa kita lihat utuh seperti yang asli. Itu tujuannya. Gitu. Jadi secara maksud dan tujuan aturan ini dibuat dengan cara dan bahasan yang sudah benar gitu. Udah benar aturannya. Cuma komunikasi, strategi komunikasinya ini buruk sekali karena yang sampai kepada masyarakat sekarang itu kan tiketnya 750.000. Sehingga masyarakat yang mau ke Borobudur udah takut duluan, udah males duluan. Karena berita ini gitu. Dengan adanya berita ini coba aja cek deh. Itu wisatawan pasti juga berkurang yang ke Borobudur itu. Habis ini gitu ya. Karena yang viral 750.000-nya gitu. Nah, ini yang nampaknya menurut saya pemerintah gitu ya, itu nggak punya SOP atau nggak punya strategi. Jadi kayak polosan aja gitu, kayak orang polos kemudian dibuka semuanya. Nanti media kan mencari yang asik untuk diberitakan dan bisa menaikkan traffic mereka gitu. Maka diambillah judul yang naik 750.000 itu. Ya kita nggak nyalain medianya karena emang itu fakta juga gitu ya. Meskipun fakta yang terpotong gitu atau sebagian saja. Lalu gimana semestinya? Menurut saya pemerintah itu perlu memikirkan SOP komunikasi untuk setiap kebijakan yang mau diambil. Supaya apa? Ya supaya nggak terjadi demonstrasi, nggak terjadi berita-berita yang salah di media dan ditangkap sebagian-sebagian saja oleh pihak media dan masyarakat, sehingga itu merugikan pihak pemerintah sendiri. Dalam kasus ini semestinya gitu ya, menurut saya, kalau memang kebijakan ini mau dibuat gitu ya, maka penerapannya itu harus dibuat bertahap. Yang pertama harus dilakukan gitu ya, kalau untuk dalam rangka menjaga Candi Borobudur ini, mestinya dibuatlah pengumuman berita awal adalah Candi Borobudur ini ditutup untuk semua kalangan, kecuali untuk mereka yang mau beribadah gitu ya.
Jadi dibuatlah orang hanya bisa di bawah masuk ke dalam Candi Borobudur, tapi tidak boleh naik ke atasnya karena sudah ditutup sepenuhnya. Nah, dari sini kan orang menjadi kenal, menjadi tahu gitu ya. Oh, sudah ditutup. Oh, sudah nggak boleh naik ke atas. Nah, ini bisa diterapkan selama sekitar 6 bulan atau setahun gitu ya, untuk pengenalan kepada masyarakat. Ya 6 bulan lah kalau nggak mau kelamaan gitu ya. Nah, setelah masyarakat mulai terbiasa bahwa nggak boleh naik ke atas gitu ya, barulah kemudian diterapkan aturan 750.000 ini. Boleh naik ke atas Borobudur, tapi bayarnya 750.000 dan harus bawa guide untuk menjaga, untuk memastikan para turis ini nggak macam-macam di atas, nggak melakukan tindakan-tindakan pelanggaran yang duduk-duduk dan sebagainya. Kalau ini diterapkan kan asik gitu, satu-satu penerapannya. Tapi kalau diterapkan semuanya, sepenuhnya, komunikasi media itu nggak cukup niat baik. Harus ada strateginya. Ya, saya bukan pakar komunikasi, saya juga dulu sekolahnya bukan sekolah komunikasi, tapi saya paham soal bahasa pemrograman. Jadi dalam bahasa pemrograman itu selalu ada jalan pintas atau jalan memutar atau alternatif lain. Sehingga ini perlu diterapkan seperti ini, diterapkan satu-satu supaya nggak terjadi mengambil informasi sebelah-sebelah seperti sekarang. Ya karena masyarakat kita ya suka nggak suka, emang kayak gitu. Emang suka ngambil informasi yang setengah-setengah gitu. Nah, di luar itu aturan ini kan agak membingungkan dan nggak konsisten gitu. Karena di satu sisi jumlah wisatawannya dibatasi gitu ya. Karena seharinya dibatasi 1.200 orang. Lalu kemudian harganya dinaikkan menjadi 750.000. Kalau tujuannya untuk benar-benar menjaga gitu ya, ya mestinya dibatasi aja harganya, ya jangan sampai 700 gitu ya, berapalah 200 gitu ya, jangan semahal itu, tapi tetap dibatasi ya, karena kan setelah itu terjaga. Nah, tapi kalau harganya juga dinaikkan sampai sedrastis itu, ini kan tujuannya bisnis. Tujuannya bisnis gitu, udah bukan lagi soal menjaga gitu. Nah, tapi kalau memang tujuannya untuk menyaring orang dengan menerapkan harga yang tinggi, ya mestinya naikannya jangan 700, 7 juta gitu. Sekalian gitu. Nggak ada orang naik habis itu. Mungkin ada 1-2 lah gitu. Kalau mau ngambil langkah pragmatis gitu ya. Ya karena masalah Borobudur ini menurut saya mirip seperti masalah di gunung gitu ya. Seperti Gunung Semeru, Rinjani, atau gunung-gunung yang lain yang bisa didaki gitu. Itu kan juga punya masalah yang sama. Banyak orang mau naik, banyak orang yang mau berwisata. Cuma kalau itu dibiarkan, nggak ada kuota, maka itu bisa merusak alam. Nah, apa yang terjadi di gunung-gunung gitu ya, kayak di Semeru misalkan. Semeru itu seharinya dibatasi 300 atau 400 orang gitu. Ya sudah, dibatasi saja gitu. Harganya tetap, harga tiketnya ya tetap berapa ya, 60.000 kalau nggak salah gitu ya. jadi ya harga tiketnya jangan dinaikin kalau mau dibatasin gitu. Tapi kalau ini kan udah dibatasin terus kemudian harganya dinaikin. Bisnis ujung-ujungnya gitu ya. Ya nggak salah sih untuk menaikkan pendapatan wisata di Indonesia, itu boleh-boleh saja. Dan tapi kan kita harus kreatif gitu. Pemerintah itu jangan pragmatis kayak gini lah. Kalau untuk menaikkan harga itu kan mestinya diperbaiki dulu sarana prasarana di sekitar Borobudurnya seperti apa gitu. Karena saya pernah bawa wisatawan dari Malaysia, teman saya datang ke Indonesia, saya ajaklah ke sana gitu. Ini memang pengalaman yang buruk sekali menurut saya gitu. Karena ketika kami masuk itu ya, saya kan awalnya nggak ngerti, nggak nyadar bahwa ada tiket wisatawan asing gitu. Terus kemudian ketika masuk ini ketahuan bahwa teman saya ini bukan orang Indonesia gitu, orang Malaysia. Nah, ya mestinya kan ya udah diarahkan beli tiket wisatawan asing gitu. Sejauh itu betul gitu. Tapi sikap atau mimik muka yang ditunjukkan oleh orang yang menjaga di Borobudur ini kayak happy banget. Ya happy nggak apa-apa sih, mungkin karena kalian jadinya dapat fee atau apa kita nggak tahu gitu. Silakan aja happy. Tapi jangan tunjukkan itu di depan kami gitu sampai tos kayak baru nangkep maling atau nangkep apa gitu.
Ya mestinya biasa aja gitu, arahkanlah sesuai prosedur dan nggak perlu ada mimik-mimik seperti itu. Tapi ketika itu terjadi di depan kami, meskipun teman saya nggak paham bahasa Jawa, tapi kan kelihatan gitu. Mereka tuh kayak baru ketangkep. Ya kan, semua orang itu punya perasaan dari manapun negaranya gitu ya. Dan masalah lainnya adalah ketika kita mau masuk ke Borobudurnya, itu kan agak jauh gitu ya. Itu kan biasanya ada mobil golfnya gitu ya. Nah ini juga masalah nih. Waktu itu saya ketika naik mobil golf itu hari Jumat sih kebetulan gitu ya. Tapi kan wisatawan nggak peduli hari gitu. Nah hari Jumat memang ada Jumatan dan orang-orang sholat gitu ya. Tapi teman-teman saya dan saya juga waktu itu karena lagi perjalanan ya nggak sholat gitu. Nah waktu itu jadinya semua mobil golf ini tutup gitu. Nggak jalan, nggak ada yang jalan. Nunggu sampai jam berapa itu sampai selesai Jumatan gitu ya. Dan nggak cuma kami gitu, ada beberapa orang selain kami juga ya nggak bisa naik, yang rata-rata mereka nggak kerudungan, kayaknya bukan muslim gitu ya. Ya apa ya, mestinya dalam tempat wisata itu nggak kayak gini, karena kalau yang setahu saya kayak datang ke Jatim Park di Malang itu nggak ada istilah Jumatan gitu. Terus jalan, ada shift-shiftnya, ada penggantinya gitu. Dan untuk menaikkan pendapatan, karena kan ini jalannya agak jauh gitu ya, mestinya kan diberikan fasilitas seperti misalkan kalau di Jatim Park itu ada motor listrik, kita sewa 3 jam bayarnya 150.000 gitu. Ya mestinya itu ada juga di Borobudur buat orang jalan-jalan asik gitu ya, buat muter-muter supaya nggak capek. Ya itulah disiapin mestinya. Sekarang kan kalau kita datang ke Borobudur, nggak tahu ya sekarang, ini pengalaman tahun lalu gitu ya. Kalau tahun lalu saya datang itu ya orang masuk aja terus udah. Nggak ada bagian informasi di dalam, nggak ada orang yang bisa ditanyain, ya udah dilepas aja gitu. Jadinya ya sekreatif-kreatifnya kita lah untuk wisata kayak gimana di dalam. Ya itu mestinya untuk meningkatkan pendapatan itu harus kreatif, harus mencari banyak alternatif gitu. Karena kalau pragmatis kayak gini, ujung-ujungnya kan menurunkan jumlah wisatawan. Nah kalau wisatawannya turun, para pedagang-pedagang di sekitar itu juga kemungkinannya akan turun. Setahu saya gitu ya, Borobudur itu emang nggak rame-rame banget gitu dibandingkan tempat wisata lain yang lebih rame gitu ya. Jadi ketika ini dinaikkan, nggak tahu deh ini efeknya akan seperti apa. Tapi sebagai pemerintah gitu ya, sebagai orang yang punya kebijakan, ya mestinya kan bisa melakukan banyak keputusan. Bisa lah untuk dibuatkan kebijakan-kebijakan baru atau fasilitas-fasilitas baru gitu untuk disiapkan di sana, supaya ini jelas dan maksudnya itu sampai kepada masyarakat gitu. Ya karena kalau mau dijaga kita setuju gitu, tapi untuk naik sampai segitu ya mahal banget gitu. Nah termasuk juga yang wisatawan asing gitu, 1.400.000 hanya untuk masuk Borobudur itu. Dengan tanpa fasilitas, dengan tanpa atribut, atau mungkin dikasih baju atau apa souvenir gitu ya, mahal banget lah gitu. Kalau cuma masuk ke dalamnya ya harus diatur, harus disesuaikan supaya ini bisa diterima dengan baik dan benar oleh banyak wisatawan mancanegara. Tapi lebih dari itu, selain soal tarif, menurut saya gitu ya, yang menarik wisatawan untuk masuk ke Borobudur ini kan itu juga sejauh ini menurut saya itu agak susah. Nah itu juga perlu diperhatikan gimana caranya. Fasilitasnya dilengkapi, hotel-hotel diperbaiki, ada kegiatan adat budaya, adat kesenian gitu. Karena wisata itu nggak cukup dengan Borobudurnya aja gitu. Kayak Bali misalkan, Bali itu menjadi bagus, menarik karena hotel-hotelnya bagus, tempat wisatawannya, tempat penginapannya murah-murah gitu. Rasanya nggak ada tuh penginapan yang semurah Bali gitu ya. Nah tapi kalau yang di Borobudur, di sekitar Borobudur, udahlah, untuk penginapan menurut saya gitu ya, ini masih kalah jauh dengan Lombok. Asli kalah jauh. Jadi SDM-nya nggak siap, infrastrukturnya nggak siap, fasilitasnya nggak siap, ini tapi udah naikin harga. Ya udahlah. Saya nggak melihat ada
cukup pesimis dengan Borobudur gitu karena dikelola seperti ini gitu. Dan itu berbeda jauh dengan pengalaman saya ketika saya datang ke Lombok atau Mandalika yang baru, yang masyarakatnya welcome, terbuka, dan fasilitasnya cukup bagus di sekitarnya. Ya semoga ini menjadi pembelajaran gitu ya. Secara aturan benar, tapi komunikasinya salah, dan kita masih belum siap ke arah sana sebenarnya. Gitu. Maka seharusnya ditutup saja untuk naiknya, gitu. Nggak boleh naik ke atas lagi, sambil mempersiapkan fasilitas, sarana, dan infrastruktur penunjang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.